kita ngobrol di sini gitu ya. Akhirnya di sini kita ngobrol bisa lebih nyaman, dan makasih loh Bu, saya udah diundang ke rumahnya, bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Ibu Ferry. Sama-sama, terima kasih udah mau ngobrol sih, cerita-cerita. Bu Ferry, saya sebelum mau tanya-tanya lebih banyak nih, kabarnya apa kabar sih di Bu? Alhamdulillah sehat selama ini, banyak beraktivitas di rumah. PPKM katanya pelan-pelan semakin melebar, kian melebar. Di tengah pandemi ini kesibukannya seperti masih tetap padat, produktif, atau bagaimana Bu? Apa saja perubahannya? Sekarang ini memang aktivitas banyaknya online, karena memang kita berusaha mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang aktif bersama saya juga lebih banyak beraktivitas online saat ini. Karena semuanya serba online, kita harus jaga jarak juga. Tapi yang penting tidak menutup untuk mengurangi produktivitas kita ya. Iya, betul. Dan sekarang ini saya sedang sibuk taping Ibu-Ibu Kota Awards. Jadi sudah mulai ada aktivitas di luar, tapi ya memang dengan protokol yang dijaga ketat dan juga jumlah orang yang dibatasi gitu. Karena sebenarnya sekarang sudah semakin terbiasa dengan kondisi kalau dibilang new normal. Kita sudah mulai terbiasa secara online. Dan Ibu juga tadi sudah ada program yang saat ini tengah digenjot supaya lebih besar lagi untuk memberikan dampak untuk yang lain. Ini betul. Bu Ferry kan sebagai salah satu sosok yang ada di balik Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Ada perbedaan nggak sih Bu yang dirasakan menjadi sosok ibu rumah tangga setelah menjadi ibu, bisa dikatakan pendamping Bapak Gubernur gitu? Iya, mungkin dulu ya ketika anak-anak masih kecil saya lebih banyak beraktivitas di rumah, aktif di perkumpulan orang tua murid ya di sekolah anak-anak untuk bisa ikut mengikuti perkembangan anak-anak di sekolah. Nah, ketika kemudian Mas Anies mulai memegang peran di publik, maka saya juga menyesuaikan saat ini lebih banyak beraktivitas selain di rumah tetap aktif ya. Saya juga memegang peran ex officio sebagai istri gubernur, salah satunya ada PKK, ada ketua Dekranasda, ada Bunda PAUD, ada ketua Yayasan Kanker Indonesia, dan ada beberapa peran lainnya. Jadi dan alhamdulillah ketika itu anak-anak sudah besar. Anak-anak sudah tidak banyak tergantung ibunya, jadi saya punya waktu yang lebih leluasa untuk bisa beraktivitas bersama ibu-ibu di Jakarta. Jadi tidak ada yang cukup membebani dalam kondisi saat ini, Ibu memegang banyak organisasi, tapi kalau untuk membagi-bagi waktu, kan bagaimanapun setiap anak tetap membutuhkan ada ibunya di rumah tentunya ya Bu. Ini seperti apa Ibu membaginya? Alhamdulillah, saya selalu sebetulnya lebih mengutamakan, pesan saya pada orang-orang yang beraktif di organisasi juga utamakan dulu keluarga gitu kalau memang, dan toh tidak setiap saat mereka membutuhkan kita gitu. Ketika mereka membutuhkan kita harus ada. Jadi saya selalu bilangnya sebagai kehadiran, kita harus selalu hadir untuk keluarga kita. Kalau peran yang sepenuhnya harus di luar itu lebih banyak ke Mas Anies, maka mungkin saya tidak terlalu punya tanggung jawab besar untuk selalu aktif di luar gitu. Jadi ada kelonggaran lebih untuk keluarga gitu. Biasanya untuk waktu-waktu keluarga itu di hari-hari apa sih Bu? Setiap hari sebetulnya ada sih, apalagi sekarang nih pandemi, kita lebih banyak beraktivitas di rumah, malah kumpul-kumpul lebih banyak di rumah gitu ya daripada sebelumnya. Sebelum pandemi, sebelum memegang jabatan istri sebagai gubernur, Mas Anies, saya juga udah aktif sih di masyarakat dengan komunitas rumah pencerah yang saya buat untuk awalnya dari teman-teman sekitar. Jadi ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumah, kumpul di rumah, belajar parenting bareng-bareng, supaya akhirnya sekarang kita membuat komunitas. Jadi prinsipnya sebetulnya jalani ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk orang sekitar, tapi jangan juga kemudian
keluarga kita terbengkalai gitu. Iya. Tapi pernah nggak Bu, kalau sewaktu-waktu mungkin Ibu sekarang kan sudah anak-anak sudah besar, tapi anak pernah merasakan mungkin kurang kehadiran sosok Ibu atau sosok dari Pak Ani sendiri. Ada sempat keluhan kecil gitu dari anak yang pernah didapatkan? Alhamdulillah. Mungkin karena dari awal ketika kami mulai berkeluarga, ketika selesai kuliah ya, pulang ke Indonesia, kita sudah memutuskan bahwa saya akan fokus untuk keluarga. Jadi ketika anak-anak kecil saya betul-betul full time untuk keluarga sampai di usia-usia tentu mereka sudah mulai lepas, saya bisa lebih longgar beraktivitas di luar. Alhamdulillah sampai saat ini sih ya sebatas keluhan mungkin ya. Memang kalau Pak Anies sibuk banget gitu ya, sekali-sekali kita pengen ngumpul, ternyata mendadak ayahnya harus pergi gitu. Nah itu seperti kita mau liburan nih, udah berangkat, Mas Anies mau nyusul, ternyata nggak jadi berangkat gitu. Akhirnya kita liburan sama Mas Anies. Hal-hal seperti itu kadang yang menjadi keluhan anak-anak. Tapi so far mereka bisa accept gitu, karena ayahnya sendiri bisa hadir ketika mereka membutuhkan. Lalu bagaimana memberikan pengertian kepada anak, kan karena sering salah paham antara orang tua dan anak ketika orang tua harus melakukan tugasnya yang wajib, tapi anak juga butuh menerima hak perhatian dari orang tua. Ini bagaimana Ibu dengan Pak Anies memberikan pengertian itu kepada anak? Ya itu tadi, mereka merasa bahwa orang tuanya akan hadir ketika mereka butuh. Jadi ada saat-saat kemudian itu tidak sesuai rencana, itu sebagai proses belajar juga bahwa tidak selamanya segala sesuatu itu bisa berjalan sesuai rencana. Dan itu proses pendewasaan untuk mereka. Mungkin yang lebih utama menjadi keluhan mereka mungkin karena privacy ya. Ketika kita pergi bersama Mas Anies, ketika orang mengenali mereka akhirnya ada merasa ketidaknyamanan mungkin ya minta Bu. foto gitu. Tapi anak-anak sudah begitu terbiasa, alhamdulillah. Artinya biasa aja sih. Dan kita juga punya waktu yang cukup. Apalagi nih setelah pandemi ini, Mas Anies di awal pandemi waktu itu kita kan betul-betul full banyak di rumah tuh. Waktu awal-awal itu seperti terobati rasa kangennya. Bahwa Mas Anies bisa meluangkan waktu untuk mereka. Melihat pekerjaan Pak Anies sebagai gubernur, kalau Ibu sendiri melihat dari keempat anak itu, apakah ada cita-cita ingin menjadi seperti ayahnya saat ini? Sepertinya mereka punya tracknya sendiri ya. Yang satu udah selesai, ini sekarang udah mulai bekerja, yang pertama di Fakultas Hukum, yang kedua masih kuliah. Sepertinya punya jalan sendiri-sendiri sih. Selama prinsipnya itu Mas Anies itu kan selalu kita harus secara kognitif harus selalu berkembang, secara ekonomi cukup, kemudian secara sosial kita berdampak. Nah itu mungkin yang intinya sih samanya itu. Kalau arahnya mau apakah ke pemerintahan apa ini nanti anak-anak akan memutuskannya sendiri. Jadi lebih ke arah mendukung apa kemauan anak dan membimbing seperti itu ya Bu. Nah kalau untuk pola asuh sendiri, apa sih Bu kiat atau tips-tips Ibu dan Pak Anies sendiri mengasuh anak-anaknya? Ya sebetulnya kuncinya adalah rutinitas bersama ya. Mas Anies selalu menekankan kita untuk mempunyai aktivitas bersama yang rutin. Seperti kalau sekarang ini kita ada sholat subuh harus selalu bareng. Jadi bangunin sholat subuh dan biasanya itu kesempatan tuh ngobrol sama Mas Anies. Jadi setiap hari ada momen mereka punya waktu heart to heart lah istilahnya dengan ayahnya, sambil persiapan ke kantor, sambil sarapan gitu. Bergantian, nanti ada yang kalau lagi perlu ngobrol ya itulah waktunya gitu. Atau kadang menunggu mereka ketika ayahnya pulang ngobrol malam hari. Jadi bisa dikatakan bahwa sosok dari Pak Anies sendiri adalah sosok ayah yang mengutamakan kehadiran di tengah anak-anaknya. Jadi tidak harus selalu fisik, tapi di mata mereka, di mata anak-anak, ya ayahnya memang mencintai anak-anak, kemudian juga
selalu memikirkan anak-anak. Jadi kalau mereka butuh sesuatu akan hadir gitu. Jadi anak-anak tidak merasa bahwa orang tuanya seperti mengabaikan Iya, meskipun betul. di tengah kesibukannya.